Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya at FW Indonesia. Lagi-lagi saya mencoba untuk menganalisis pergerakan pair GBP USD ya. Di sini teman-teman nampak sudah ada garisan-garisan warna hitam, warna hijau, warna biru. Ini adalah garisan-garisan sebuah garisan-garisan Fibonacci saya, yang dimana saya melihat kemungkinan untuk jangka waktu dekat minggu ini akan ada tergantung ya teman-teman, maksudnya market akan bagi apa untuk hari Senin, Selasa dan sampai Jumat itu macam mana. Tapi pergerakan di H4 nih, satu candle adalah 1 jam teman-teman ya. Satu candle adalah 4 jam untuk H4. Dan untuk H4 ini memang sudah nampak dengan jelas bahwasannya memang ini adalah sebuah CS arah kuku buy ya, yang dimana berpotensi dia akan memberikan sebuah re-entry buy di kawasan 510 low. Bila mana memang market lebih dulu turun untuk menjemput kawasan re-entry buy di sini, saya menyarankan teman-teman untuk menunggu adanya semacam kalau saya biasa menunggu setup adanya reverse dan retest ataupun MHV di kawasan H1 ini untuk follow re-entry buy di H4. Dan target re-entry buy di H4 tuh kemungkinan target yang paling saya jangkau tuh di kawasan sini, di kawasan garisan hitam yang pertama sini. Jadi ini target TP untuk re-entry buy, target TP minimum. Namun jika ini berhasil di breakout dengan body candle berhasil di breakout, kemungkinan GU akan meneruskan perjalanannya hingga ke garisan hitam nih. Kalaupun dia sampai kepada garisan biru nih, di sini saya pun akan pokoknya di kawasan garisan hitam pertama, hitam kedua, biru pertama nih, ini adalah kawasan saya untuk menunggu sebuah pola MHV ya. Jadi ini adalah pola MHV di mana MHV buy sudah terbentuk di sini, tanda kekuatan untuk naik itu sudah melemah, maka saya akan mencari peluang sell di sini, dan saya akan kembali untuk target itu kemungkinan kepada garisan hijau yang kedua sini. Namun jika memang di kawasan yang garisan hitam ini, hitam pertama, hitam kedua dan biru pertama ini berhasil menjadikan sebuah CS momentum buy pada daily, maka kemungkinan kedepannya itu akan memberikan sebuah rebound ataupun re-entry buy dengan target next target adalah di garisan biru yang di atas ini. Jadi macam tu yang saya tengok, karena di daily ini memang sudah nampak di mana dia adalah CS arah kuku sell dan dia sudah masuk di kawasan 510 high ya, 510 high, di mana di sini memang namun keadaan BB mendatar ya. Di sini memang sudah adanya CS arah ya, CS arah buy yang kuku, maksudnya dia break melepasi mid BB 510 high dan juga break MA50.
Namun pada di sini histori yang terjadi adalah pada saat dia memberikan sebuah re-entry, ya, saat dia memberikan sebuah re-entry, kenaikan dia dimatikan oleh bear reverse, dan dia retest tak melepasi, kemudian dia bear kembali, maka ini adalah sebuah MHV, ya, ini adalah sebuah MHV, and then dia CS arah. Nah, CS arah dia naik, dia belum touch daripada 5 low, 5 high, namun dia sempat turun kembali membuat CS arah kuku. Jadi ini CS arah, belum sempat dia bagi re-entry, dia sudah menjadi CS arah kuku sell. Kemudian dia mencoba untuk naik lagi dan mencoba untuk masuk meretest kembali kawasan 510 high. Maka dari itu ini adalah dimana saya menunggu sebuah setup, karena ini saya anggap adalah sebuah kawasan re-entry, ya. Jadi ini adalah sebuah kawasan re-entry. Bisa jadi ini market bergerak menembusi garisan hitam, menembusi garisan hitam yang kedua, dan dia biru, and then dia ekstrim. Bisa jadi dia jadi ekstrim, kemudian dia kembali membuat pola, ataupun dia valid di sini menjadikan kawasan re-entry seperti itu, ataupun juga dia berhasil berjaya menjadi CS momentum buy. Kalau dia berjaya menjadi CS momentum buy, berarti planning kita akan mencari re-entry buy dengan target pada garisan biru selanjutnya. Namun jika dia valid MHV di H4, kawasan garisan hitam, 2 garisan hitam dan 1 garisan biru, maka kemungkinan besar akan terjadinya sebuah MHV di sini, maka kemungkinan besar di H1 akan terjadinya CS arah kuku sell. Jadi saya akan follow untuk re-entry sell. Jika memang di kawasan sini, di kawasan H4 sini dia terjadi MHV buy. Kalau dia sudah terjadi MHV buy, maka saya akan memvalidkan CS arah kuku sell di H1 untuk follow re-entry sell daily. Selepas CS arah kuku sell dengan target minimum, ya kembali lagi kepada garisan hijau nih, ataupun maksimum kepada garisan hijau yang kedua nih. Jadi seperti itu, semoga paham kepada teman-teman semuanya. Jadi untuk analisis saya, gambaran saya seperti itu. Jadi kita lihat, kita wait and see apa yang akan dibagi market pada minggu ini. Jadi kalau saya melihatnya dalam waktu dekat ini, mungkin Senin ataupun Selasa, dia masih akan ada reaksi untuk memberikan re-entry buy dengan target di sini ataupun di sini, tergantung daripada nanti market dia buat apa di kawasan sini ataupun kawasan sini. Kalau dia masih membuat sebuah momentum, berarti kita masih bisa hold re-entry buy kita di sini sampai akhirnya dia tak lagi membuat sebuah momentum, sampai akhirnya dia tidak lagi melepasi 510 high, maka itu adalah tanda ciri-ciri MHV buy. Oleh sebab itu, kalau ada tanda-tanda itu, candle reverse terjadi selepas dia tak melepasi 510 high, and then kita validkan di H1 CS arah kuku sell, dan kita akan follow re-entry sell pada daily dengan target, ya kembali lagi seperti tadi yang saya jelaskan. Namun jika ya tidak ada ciri-ciri MHV di kawasan sini, ya, jika tidak ada ciri-ciri MHV di kawasan garisan hitam pertama, hitam kedua, dan biru pertama,
maka kemungkinan besar re-entry sell pada daily ini terbatalkan, sebab daily akan membentuk sebuah kekuatan ataupun candle momentum, ya. Intinya bila mana daily ini memberikan sebuah candle momentum, maka next plan-nya adalah kita mencari peluang re-entry buy dengan target di Fibo yang biru kedua ini. Itu aja analisis saya mengenai GBP USD. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan pada video ini. Setidaknya kita punya gambaran market arahnya ke mana. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan sebuah keuntungan dalam perniagaan forex ini. Akhir kata dari saya, salam profit untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.